Coba kamu bayangin sebuah skenario sebentar. Oke, skenario seperti apa nih? Gimana kalau rasa cemas yang sering banget kamu rasain, rentetan overthinking di malam hari soal masa depan karirmu, dan tumpukan tugas harian yang bikin pusing itu sebenarnya bukan beban hidup biasa. Lalu apa dong? Gimana kalau tumpukan masalah itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah dungeon? Ya, sebuah penjara bawah tanah epik ala game RPG, dan tebak siapa pahlawan utamanya. Pasti yang sedang mendengarkan kita ini kan? Betul, ya, kamu sendiri. Selamat datang di sesi bedah mendalam kita hari ini. Materi yang kamu kirimkan ke kami minggu ini, wah benar-benar membuka mata. Kamu meminta kami menelusuri fenomena leveling up reality atau yang disingkat LUR. Dan setelah mengupas tuntas tumpukan artikel dan catatan yang kamu kasih, kami sadar ini sama sekali bukan sekedar aplikasi to-do list biasa di smartphone kamu. Jauh dari itu ya? Benar banget. Ini tuh sebuah ekosistem gamifikasi utuh yang menggabungkan prinsip psikologi modern dengan teologi Islam yang sangat mendalam, khususnya yang berakar pada tradisi salaf. Tepat sekali. Dan saya harus berterima kasih karena kamu sudah mengirimkan materi ini ke kita. Konvergensi antara teknologi digital dan spiritualitas di dalam LUR ini menciptakan paradigma yang sangat menyegarkan. Menyegarkan gimana maksudnya? Ya, kita kan udah sering banget melihat gamifikasi dipakai untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Kayak belajar bahasa asing atau melacak rutinitas lari pagi kamu. Ah iya, aplikasi olahraga gitu ya? Betul. Tapi dokumen yang kita pelajari ini menunjukkan gamifikasi yang diterapkan langsung pada kesehatan spiritual dan mental. Dan yang bikin topik kita hari ini bakal sangat relevan adalah kita nggak akan berhenti pada teori teologis atau desain aplikasinya aja. Sepakat. Kita bakal membongkar mengapa sistem ini terbukti secara psikologis sangat ampuh dalam mengubah perilaku penggunanya di kehidupan nyata. Dan itu yang akan jadi misi utama penelusuran kita kali ini. Kita akan fokus secara spesifik pada dampak psikologis nyata yang dirasakan pengguna sehari-hari. Plus, kita juga bakal bahas satu fitur yang menurut saya sangat unik. Jujur aja, ini agak out of the box sih. Yaitu bagaimana mekanisme pertarungan komunitas di Instagram mengubah kebiasaan buruk yang selama ini kita sembunyiin jadi monster yang dikeroyok bareng-bareng. Itu bagian yang paling saya tunggu sih pembahasannya. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari arsitektur dunianya dulu ya. Fondasi dari dungeon dunia ini. Silahkan. Di dokumen latar belakang ceritanya, narasinya tuh sangat kosmik, skalanya nggak main-main. Dimulai dari 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta, dengan konsep Lauhul Mahfuz, yaitu kitab abadi yang mencatat segala takdir. Iya, epic banget. Pertanyaan saya, kenapa sebuah game produktivitas harus narik ceritanya sejauh itu? Bukankah itu terlalu berat buat user biasa? Sekilas emang kedengaran berat, tapi secara psikologis, itu sebenarnya berfungsi sebagai jangkar yang luar biasa kokoh. Oh iya, kok bisa? Coba kita pikirin, di era modern ini, apa sih salah satu sumber utama kecemasan dan depresi yang sering kamu atau kita semua alamin? Tuntutan hidup? Lebih ke ilusi bahwa kita dituntut untuk bisa mengendalikan setiap hasil dalam hidup kita. Kita merasa memikul beban dunia. Nah, dengan nempatin konsep Lauhul Mahfuz di awal pengalaman pengguna, sistem ini tuh seolah merangkul pemainnya. Seakan bilang, dengar, semua event atau kejadian besar dalam hidupmu itu udah tercatat. Kamu nggak perlu mikul beban kecemasan eksistensial itu sendirian. Ini nyiptain sebuah formula yang jadi inti permainannya. Yaitu event ditambah respons sama dengan tawakal. 100 buat kamu. Tapi tunggu dulu, kalau semuanya dibilang udah tercatat sejak puluhan ribu tahun lalu, bukankah itu malah bisa bikin orang jadi fatalis? Kayak, yaudahlah ngapain saya usaha keras kalau ujung-ujungnya udah ditentuin. Gimana sistem ini mencegah penggunanya jadi pasif? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Dan justru disitulah letak kejeniusan formula tadi. Sistem LUR ini sama sekali nggak dorong pemain buat menyerah pada keadaan atau jadi pasif. Terus dorongannya kemana? Mereka didorong untuk ngalihin 100% energi mereka dari mencoba mengendalikan takdir menjadi mengendalikan respons mereka terhadap takdir tersebut. Ah, saya mulai paham. Jadi kalau misalnya kamu dipecat dari pekerjaan, itu adalah event yang sudah tercatat. Kamu nggak bisa ngubah masa lalu. Tapi respons kamu... Apakah kamu bakal ngeluh berhari-hari atau mulai benerin CV dan cari peluang baru? Gitu kan? Nah, itu dia. Itu adalah area permainanmu. Dan respons yang benar, itulah yang disebut tawakal dalam sistem ini. Kita nggak ngelawan takdir, kita cuma ngendaliin respons kita. Sangat masuk akal.
Jadi kita menghemat energi mental dari hal yang emang nggak bisa kita ubah. Dan kalau kita bicara soal game RPG, seorang pahlawan pasti butuh bos utama dong. Wajib ada itu. Di Lure, iblis diposisikan sebagai antagonis utamanya. Sumber yang kamu kirim itu menceritakan sejarah yang detail banget. Mulai dari penciptaan jin dari api yang sangat panas, kerusakan yang mereka buat di bumi sebelum manusia ada, sampai kesombongan iblis yang nolak sujud pada Adam. Karena dia merasa lebih superior kan? Betul, dia lalu bersumpah untuk terus menyesatkan manusia. Nah, gimana narasi epik ini diterjemahkan ke dalam kendala psikologis kita sehari-hari? Dampak nyatanya sungguh signifikan loh. Dalam psikologi, kita sering banget kesulitan ngatasin mental block atau kebiasaan buruk. Karena kita mengidentifikasi diri kita dengan pikiran buruk tersebut. Oh, kayak kita mikir, saya ini emang pada dasarnya pemalas. Persis. Atau saya ini emang orang yang gampang marah. Nah, dengan mengadopsi narasi iblis ini, pengguna dibantu untuk mengeksternalisasi konflik batin mereka. Iblis bukan lagi sekedar entitas abstrak di buku agama. Tapi dipersonifikasi ya. Benar. Dipersonifikasi sebagai pembisik atau hacker yang mencoba nyabutase respons kita. Jadi, rasa malas bangun pagi atau ragu buat mulai proyek itu bukan lagi identitas diri kamu. Melainkan serangan dari bos utama yang harus ditangkis. Tepat sekali. Memisahkan diri dari sifat buruk itu rasanya pasti sangat melegakan ya buat user. Nah, bicara soal menangkis serangan, kita wajib banget bahas sistem nyawa atau hardpoint alias HP bar di LUR. Menurut saya ini salah satu mekanik yang paling brilian. Ini favorit saya juga. HP bar ini adalah representasi gamifikasi dari kesucian hati kita. Pemain mulai dengan 50 poin dan batas maksimalnya 100 poin. Uniknya, HP ini nggak berkurang karena karaktermu dipukul pedang secara fisik. Tapi berkurang karena apa? Karena munculnya titik hitam, yaitu representasi dari dosa atau kebiasaan buruk yang kamu lakuin di dunia nyata. Tapi tenang, ada cara nambahinnya. Gimana tuh? Kamu dapat plus 10 poin kalau melakukan kebiasaan positif, dan plus 5 poin lewat fitur yang mereka sebut istighfar counter, semacam tombol pertobatan digital gitu. Visualisasi HP ini luar biasa karena mengambil konsep teologis yang sangat abstrak, yaitu titik hitam di hati akibat dosa yang diambil dari hadis, lalu mengubahnya menjadi matriks yang bisa diukur. Betul, jadi kelihatan angkanya. Dan puncak dari mekanik ini adalah status yang disebut ar-ra'an. Dalam game, ini terjadi saat HP kamu benar-benar anjlok ke angka 0. Wah, game over dong. Bisa dibilang gitu. Ar-ra'an ini adalah kondisi di mana hati tertutup sepenuhnya dari kebenaran. Sebuah visualisasi dari degradasi moral yang ekstrim. Dampak nyatanya di kehidupan pengguna adalah terciptanya akuntabilitas yang sangat transparan. Transparan karena kita bisa lihat angkanya langsung ya? Ya. Kapan terakhir kali kita benar-benar bisa melihat kondisi mental dan spiritual kita secara real-time dalam bentuk angka? Hampir nggak pernah sih. Paling kita cuma merasa, aduh hari ini mood lagi berantakan nih. Tapi nggak ada indikator angkanya. Nah, karena sekarang ada angkanya, ini memaksa pengguna untuk melakukan regulasi emosi pasca kesalahan dengan sangat cepat. Ketika mereka sadar baru aja bergosip atau nunda pekerjaan penting, Mereka tahu di dalam pikiran mereka kalau HB mereka baru aja turun. tepat. Secara psikologis, ada dorongan instan untuk mencari cara memulihkan angka tersebut sebelum mencapai 0. Ini ngelatih kewaspadaan diri yang terus-menerus. Benar-benar ngubah konsep spiritual yang kasat mata jadi dashboard statistik harian. Oke, setelah kita punya dunia dan nyawa, karakter kita butuh kelas kan? Pastinya, game RPG manapun pasti punya sistem kelas. Alwar menggunakan semacam tes 10 pertanyaan yang ternyata dikonversi dari MBTI untuk nentuin kelas pemain. Misalnya nih, kalau kamu tipe kepribadian dominan kayak ISTP atau INTJ, kamu bakal masuk ke kelas warrior dengan keunggulan alpha atau kepemimpinan. Menarik? Kalau kamu tipe empati kayak ISFJ atau INPP, kamu jadi healer dengan potensi beta. Tipe analitis kayak INTJ jadi rogue. Ada juga tank, mage, dan assassin. Pertanyaannya, gimana ini berefek di dunia nyata? Efeknya sangat membebaskan. Karena Lure menggunakan pendekatan yang dalam dunia profesional disebut strength-based development atau pengembangan berbasis kekuatan. Jadi fokus ke kelebihan kita ya? Betul. Lure ngejembatani psikologi kepribadian modern dengan pengembangan diri berbasis agama. Di dunia nyata, seringkali masyarakat kita maksain standar kesuksesan yang seragam kan? Semua orang dituntut harus bisa jadi pemimpin yang vokal. Iya, padahal nggak semua orang ekstrovert. Nah,
Melalui sistem kelas ini, pengguna diajak untuk merasa otentik di kehidupan nyata. Seorang healer yang pada dasarnya introvert dan empatik nggak akan dipaksa untuk mimpin presentasi besar di kantor dengan gaya seorang warrior. Wah, itu pasti melegakan banget buat mereka. Sangat. Sebaliknya, mereka didorong untuk menggunakan empati mereka, mungkin jadi mediator yang mendamaikan konflik antar tim sebagai bentuk kontribusi dan ibadah utama mereka. Mereka diajarkan untuk bertarung di dunia menggunakan senjata alami mereka sendiri. Jadi kita nggak perlu maksain diri jadi orang lain buat bisa menang di kehidupan nyata. Sangat relevan. Dan senjata alami ini ternyata dilengkapi dengan ultimate skill. Ini dia bagian serunya. Di sumber catatanmu, penjabaran soal dampak skill ini di dunia nyata adalah bagian yang harus kita gali lebih dalam. Ultimate skill pertama adalah Divine Protection. Di sini disebut sebagai antitesis absolut dari overthinking. Katanya, saat skill ini aktif, urusan duniawi seolah tunduk pada pengguna. Terdengar magis ya awalnya. Jujur iya. Gimana ini bisa dijelaskan secara logis dan psikologis? Penjelasan logisnya terletak pada pergeseran fokus kognitif penggunanya. Penurunan tingkat kecemasan yang drastis terjadi karena Divine Protection ngelatih pengguna buat milah dua jenis usaha yang sering banget kita campur aduk. Dua jenis usaha apa tuh? Pertama, maximize effort atau usaha maksimal. Sistem ini mengajarkan bahwa usaha mati-matian ini hanya boleh dikerahkan untuk tujuan akhirat atau nilai spiritual. Oke, lalu yang kedua? Kedua, efficient effort atau usaha efisien yang dialokasikan khusus untuk urusan duniawi. Tunggu, jadi maksudnya kita nggak boleh kerja keras di kantor? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah melepaskan keterikatan emosional pada hasilnya. Oh, saya mulai nangkap. Saat pengguna ngelepasin keinginan obsesif untuk ngontrol hasil duniawi, seperti apa penilaian bos bulan ini, atau gimana fluktuasi pasar saham besok, dan murni memprioritaskan ridha Tuhan dalam proses kerjanya, beban mental yang berat itu tiba-tiba terangkat. Karena mereka nggak overthinking soal hasil yang di luar kendali mereka ya? Tepat, mereka tetap bekerja, bahkan bekerja dengan sangat efisien dan profesional. Tapi tanpa kelelahan mental yang berarti, karena kecemasan akan hasil akhir udah mereka lepasin. Itulah mengapa urusan dunia terasa tunduk pada mereka. Wow, itu perspektif yang sangat powerful, terbebas dari tekanan untuk selalu tampil sempurna di mata dunia. Lanjut ke ultimate skill kedua, Divine Sense atau dalam bahasa gamenya disebut Khusyuh Mode. Pengguna diminta memvisualisasikan punya dua sayap, Khauf yang berarti rasa takut, dan Raja yang berarti rasa harap. Yang paling memukau di sini adalah bagaimana menyeimbangkan khauf dan roja ini secara neurologis, menciptakan kondisi yang luar biasa. Luar biasa gimana dampaknya? Coba kita pikirin, kalau seseorang hidup tanpa rasa harap, mereka bakal cepat jatuh ke dalam burnout atau depresi klinis. Tapi sebaliknya, kalau tanpa rasa takut atau tanpa kewaspadaan, orang jadi lalai, arogan, dan overconfident. Terlalu santai jatuhnya ya. Betul. Saat kedua elemen ini berhasil diseimbangkan oleh pengguna, mereka bakal masuk ke dalam apa yang psikolog sebut sebagai flow state. Dalam kondisi kognitif ini, mereka bisa ngabaikan distraksi internal, seperti pikiran yang melantur kemana-mana. Sekaligus kebal terhadap distraksi eksternal ya, kayak godaan notifikasi media sosial. Iya, persis. Dan secara fisiologis, kondisi khusyuk atau kesadaran penuh ini terbukti mampu menurunkan kadar kortisol, sehingga secara langsung meredakan stres harian. Mode fokus tingkat tinggi yang sekaligus nimbuhin stres. Luar biasa. Lalu ada ultimate skill ketiga, Divine Future Sight. Dan di catatanmu ditekankan bahwa ini sama sekali bukan sihir ramal-meramal masa depan. Jelas bukan. Ini adalah kemampuan prediksi berbasis sebab akibat spiritual, atau dalam istilahnya al-jaza min shinsil amal, yang artinya balasan itu akan sesuai dengan jenis perbuatan kita. Tepat. Ini kerangka pikir yang sangat rasional sebenarnya. Mengapa ini penting? Karena secara klinis, kemampuan ini sangat efektif nyembuhin anticipatory anxiety atau kecemasan ekstrim tentang hal-hal yang belum terjadi di masa depan. Karena sistem ini maksa pengguna untuk memusatkan jangkar mereka di present time atau masa kini ya. Betul sekali. Mereka jadi sadar secara penuh bahwa masa depan yang cerah hanyalah proyeksi langsung dari seberapa baik kualitas respons mereka pada detik ini. Jadi kalau hari ini mereka merespons pelanggan yang marah dengan kesabaran ekstra, secara otomatis mereka sedang melihat dan membangun kemudahan di masa depan mereka sendiri. Fokus mereka pun terkunci pada apa yang bisa mereka lakukan hari ini. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau ultimate skill tadi masih kurang, ternyata sistem learn ini juga punya passive skill dan hidden skill. Apa tuh contohnya?
Passive skill yang menarik perhatian saya adalah Divine Blessing of Time. Berdasarkan literatur dari sistem ini, dengan sekedar ngerutinin baca Al-Quran dan berzikir di pagi hari setelah subuh, pengguna bakal ngaktifin efek dilatasi waktu atau barokah. Dan ada bukti laporannya dari user nyata kan? Iya, pengguna di kehidupan nyata melaporin mereka tiba-tiba bisa nyelesain lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat, dan anehnya, tanpa merasa terburu-buru. Rasanya kayak punya cheat code tambahan jam dalam sehari. Kok bisa gitu ya? Ini sangat selaras, karena didukung oleh banyak studi perilaku modern. Rutinitas hening di pagi hari, baik itu membaca kitab suci atau berzikir, secara signifikan mengatur ulang gelombang otak kita. Bikin lebih jernih gitu ya otaknya ya? Ini ningkatin daya ingat, fokus kognitif, dan kejernihan pengambilan keputusan di sisa hari tersebut. Ketika sistem saraf otonom penggunanya udah ditenangin dan distabilin sejak fajar, mereka nggak gampang memicu respons fight or flight saat ngadepin masalah kantor di siang hari. Jadi mereka terhindar dari kelelahan mental dini. Tepat, itulah ilusi dilatasi waktu tersebut. Padahal waktu yang mereka miliki sama aja dengan orang lain. Yang meningkat drastis adalah kualitas dan efisiensi konsentrasi mereka. Masuk akal banget. Nah, sekarang tentang hidden skill, yaitu Define Limit Break. Ini digambarin sebagai skill darurat yang tiba-tiba aktif di kondisi krisis, tepat di saat gak ada lagi jalan keluar yang logis. Konsep ini ternyata berakar dari janji Allah di surah At-Talaq ayat 2-3. Tentang Tuhan memberikan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka bagi yang bertakwa. Betul. Coba kita bawa ke realitas. Gimana dampaknya saat seseorang benar-benar hancur di kehidupan nyata? Dampak hidden skill ini di dunia nyata bisa kita rangkum sebagai resiliensi ekstrim. Kita hidup di masa di mana kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, kebangkrutan bisnis, atau kehilangan orang yang dicintai bisa dengan gampang ngehancurin fondasi mental seseorang. Pasti itu berat banget. Tapi, bagi pengguna LUR yang udah menginternalisasi sistem ini, mereka tahu mereka punya jaring pengaman ilahi. Alih-alih jatuh dalam keputusasaan yang melumpuhkan, mereka segera membingkai ulang krisis terburuk tersebut. Dibingkai ulang jadi apa? Mereka ngelihatnya sebagai event level tinggi yang sengaja diturunkan oleh developer, dalam hal ini Tuhan, murni untuk menguji dan memfasilitasi pertumbuhan karakter mereka secara eksponensial. Ini adalah bentuk coping mechanism yang sangat tangguh. Mengubah trauma menjadi arena level up. Luar biasa. Lalu pertanyaannya, gimana kita mengeksekusi ini semua sehari-hari? Di sumber yang kamu kirim, LUR punya 3 langkah strategis. Langkah pertama adalah life goal setting and soul purification. Mencapai ihsan, menyucikan hati dari keterikatan duniawi. Itu fondasinya. Langkah kedua adalah present action. Penyelarasan takdir lewat aksi ikhlas dan itiba'ah saat ini. Dan langkah ketiga, skill improvement. Praktik menjadi mukmin yang kuat dengan ikut kelas, belajar skill duniawi dan agama. Di catatanmu ada istilah itiba di langkah kedua. Kalau kita pakai bahasa gamer, itiba itu posisinya sebagai apa di LUR? Analogi yang paling pas, bayangin itiba, yaitu ngikutin teladan Nabi, sebagai walkthrough atau buku panduan mutlak dari developer sistem ini. Oh, semacam kontekan resmi ya? Betul. Kamu nggak perlu meraba-raba atau nebak-nebak cara terbaik buat merespon suatu event atau nyelesain misi harian. Kamu tinggal buka buku panduannya, lihat gimana karakter teladan mecahin masalah serupa, dan niru itu. Sangat efisien dan memperkecil kemungkinan error. Jadi walkthrough resmi untuk kehidupan. Dan ketiga langkah ini dirajut apik dalam sistem guild. Ada hierarki rank mulai dari rank F untuk petualang pemula sampai rank SSS untuk master petualang. Ya, pakai sistem progres. Pengguna ngumpulin kredit dari quest harian, mingguan, dan pencapaian nyata di sekolah atau kantor. Dan ini nyentuh aspek paling fundamental dari psikologi motivasi manusia. Pada dasarnya, kita punya kebutuhan psikologis yang kuat akan progres dan pertumbuhan. Kita butuh ngeliat bahwa kita sedang melangkah maju. Bikin kita merasa pencapaian kita diakui ya? Benar. Memvisualisasikan kemajuan spiritual dan karir yang abstrak melalui sistem pergerakan rank ini ngasih kepuasan dopamin yang sangat sehat dan berkelanjutan. Pasti rasanya memuaskan banget saat buka aplikasi dan lihat bar progres kita naik karena kita baru aja nyelesain setting yang alot sekaligus jaga sholat tepat waktu. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling bikin saya geleng-geleng kepala. Fokus utama kedua kita, arena pertarungan. Ini nih yang paling seru.
Lur nggak membiarkan pemainnya bertarung sendirian di kamar. Mereka ngebawa fitur Battle Card dan Battlefield ini langsung ke Instagram. Kamu bertarung ngelawan monster secara publik di kolom komentar Instagram resmi mereka. Inovatif banget kan? Tapi jujur, waktu saya baca rumusnya di catatanmu, saya agak pusing. Attack point dihitung dari HP dibagi 100, dikali rasio rank, dikali penambahan kredit hari ini. Sebagai gambaran buat kita yang bukan ahli matematika, rank F itu pengalinya 1, sementara rank SSS pengalinya 3. Gimana sebenarnya kalkulasi ini bekerja di lapangan? Rumus itu intinya adalah cara cerdas sistem buat mastiin bahwa kekuatan seranganmu di komunitas sangat bergantung pada konsistensimu menjaga kebersihan hati, yaitu HP kamu, dan sejauh mana progres belajarmu dari rank. Jadi percuma rank tinggi kalau HP rendah. Tepat. Kalau HP-mu rendah karena banyak melanggar kebiasaan baik, otomatis daya serangmu melemah, nggak peduli seberapa tinggi rankmu. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Gimana kita benar-benar melawan iblis di era modern? Gimana tuh jawabannya? Jawabannya adalah dengan menyusup dan memanfaatkan platform media sosial itu sendiri. Luar ngubah Instagram dari sumber distraksi menjadi medan pertempuran kebaikan. Saya coba visualisasiin prosesnya dari catatanmu ya, biar kamu yang dengerin juga kebayang. Jadi admin Instagram resmi Luar bakal posting gambar monster yang desainnya keren-keren, tapi monsternya mewakili kebiasaan buruk nyata. Misalnya, monster apa tuh? Misalnya hari ini muncul monster penunda sholat atau monster kecanduan gadget. Monster ini punya HP total yang spesifik. Ada yang kelas C untuk monster ringan dengan HP kecil, sampai kelas S untuk bos raksasa dengan HP besar. Wah, menantang banget. Di caption, admin bakal manggil para pengguna. Lalu aksinya gimana? Pengguna cukup melakukan copy-paste data battle card mereka hari itu yang isinya HP, rank, dan attack point ke kolom komentar postingan monster tersebut untuk ngasih serangan. Efek dari mekanisme pertarungan publik ini sungguh luar biasa dalam ngebentuk kebiasaan. Ada 3 lapisan dampak komunitas di sini. Pertama, eksternalisasi kebiasaan buruk secara kolektif. Tadi kita bahas gimana eksternalisasi iblis bekerja untuk individu kan? Iya, yang memisahkan identitas diri dari sifat buruk. Nah, di Instagram ini, rasa malas nggak lagi dilihat sekedar sebagai penyakit masyarakat yang abstrak. Rasa malas diubah wujudnya jadi monster jahat di luar diri yang harus dikeroyok oleh ribuan pengguna secara serentak. Ini nyatuin musuh bersama. Lapisan kedua pasti soal dukungannya ya. Karena saya ngebayangin kalau saya ikut komen di sana, ngelihat ratusan orang lain juga naruh battle card mereka, rasanya pasti merinding. Kita merasa tergabung dalam pasukan raksasa. Betul sekali. Lapisan kedua adalah dukungan sosial masif. Interaksi antar pengguna di Instagram maupun di Discord mereka nyiptain validasi positif. Kamu melihat orang lain berjuang keras mempertahankan HP mereka agar tetap tinggi, dan itu menyuntikkan motivasi yang kuat ke dalam dirimu. Kalian berjuang memberikan damage kolektif demi memenangkan pertarungan guild. Dan itu ngebawa kita ke lapisan ketiga ya? Ya, lapisan ketiga yang paling esensial, kejujuran radikal. Ini yang sempat saya pikirin dari tadi. Jujur ya, kalau saya ngelihat monster kecanduan gadget muncul, terus HP saya di aplikasi lagi sekarat parah gara-gara tadi malam saya habiskan 3 jam cuma buat scrolling tanpa arah, saya bakal malu banget mau copy paste status battle card saya yang lemah di kolom komentar publik itu. Nah, persis itulah intinya. Angka-angka pada battle card itu nggak bisa kamu manipulasi. Sistem ini maksa penggunanya untuk ngelakuin refleksi jujur setiap hari terhadap kesehatan spiritual dan produktivitas mereka di hadapan publik. Karena kelihatan dari angka serangannya ya? Iya. Jika kamu sedang malas-malasan, performa battle cardmu bakal memperlihatkan kelemahanmu, dan kontribusimu pada kemenangan komunitas jadi kecil. Ini memanfaatkan tekanan teman sebaya atau peer pressure, yang biasanya berkonotasi negatif, lalu membaliknya 180 derajat jadi kekuatan pendorong yang luar biasa positif. Rasa nggak enak karena nggak bisa berkontribusi maksimal untuk guild, justru maksa kita buat lebih disiplin esok harinya. Sangat cerdik kan desain sistemnya? Bener-bener cerdik. Jadi, apa makna dari semua ini? Berdasarkan materi penelusuran yang kamu kirimkan, LUR berhasil ngubah persepsi kita terhadap beban kewajiban. Hidup yang tadinya sekedar rutinitas melelahkan, diubah narasinya jadi sebuah petualangan epik untuk mencari ridho Sang Pencipta. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, LUR membuktikan satu hal, bahwa gamifikasi yang berakar kuat pada teologi tradisional
Itu bukan sekedar manajemen waktu sekuler. Tapi lebih dalam dari itu ya? Jauh lebih dalam. Ini adalah standar baru pendidikan karakter di era digital yang membangun manusia produktif sekaligus tangguh secara eksistensial. Mereka ngerti betul posisi mereka di alam semesta ini. Pendekatan yang benar-benar holistik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kamu yang udah ngerekomendasin topik ini dan udah ikut menjelajah bersama kami dalam sesi ini. Terima kasih banyak. Sebelum kita berpisah, saya ingin ngasih satu pertanyaan penutup buat kamu renungkan setelah audio ini selesai. Coba bayangkan ini. Jika setiap masalah kecil yang merusak moodmu hari ini, seperti jalanan macet atau rekan kerja yang menyebalkan, sebenarnya hanyalah monster level rendah yang sengaja dimunculkan oleh sistem untuk melatih divine sense kamu, respon seperti apa yang bakal kamu pilih untuk seranganmu selanjutnya? Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita berikutnya.